Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali dengan saya Hasan Al-Qudsi dalam kajian kaidah tafsir, kosakata dan makna. Nah, kemarin sudah kita terangkan tentang apa itu kaidah tafsir dan bagaimana perkembangan sejarahnya. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan ya untuk membahas satu persatu kaidah tafsir. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mengkhususkan pembahasan kaidah tafsir kosakata. Dan di dalamnya banyak sekali kaidah-kaidah ya. Ini kita pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita. Baik. Kaidah pertama bunyinya adalah tolong diperhatikan cara membacanya. Kullu tafsirin laisa ma'khudan min dilalati alfadil ayati wasiyakiha fawaraddun ala qa'idihi. Saya ulang ya. Kullu tafsirin laisa ma'khudan min dilalati alfadil ayati wasiyakiha fahuwa raddun ala qailihi. Jadi setiap penafsiran ya, kullu tafsirin, setiap tafsir laisa ma'khudan min dilalati alfadil ayah. Tidak bersumber, tidak diambil dari dilalah lafaz ayat atau penunjukan suatu ayat ya. Nah, kata dilalah itu boleh dibaca dalalah, ilalah, dulalah. Nah, kalau di kita orang Jawa kan delalah. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa setiap tafsir yang tidak diambilkan dari, ya penafsiran itu tidak diambil dari dilalah lafaz ayat atau petunjuk ayat dan konteksnya, maka tertolak dengan sendirinya. Artinya, kalau ada penafsiran nih, ya tafsir ini ternyata tidak ada kaitannya sama sekali terkait tentang makna yang ditunjukkan sebuah kata tersebut atau ayat tersebut. Baik itu dilihat dari berbagai sisi makna, ini tidak nyambung. Ya. Dan juga tafsir yang sudah keluar dari konteks ya ayat tersebut. Ya, siyak. Siyak itu susunan kata redaksional ayat tersebut. Ya. Maka tafsir semacam ini tertolak dengan sendirinya. Nah, ya di sini dijelaskan bahwa kaidah ini berlandaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 41 dan Quran surat Fussilat ayat 40 dan ayat-ayat yang terkait dengannya. Nah, kalau kita lihat ya dalam surat Al-Maidah ayat ke-41 ya, di sana ya diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait Allah mengecam ya perilaku orang-orang Yahudi, di mana perilaku mereka ini suka yuharrifunal kalimah, merubah-rubah kalam Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ya kita lihat ya dalam surat An-Nisa ayat 46 dikatakan minal ladina hadu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Di sebagian orang Yahudi itu mereka merubah ya al-kalimah. Yang dimaksud al-kalimah di sini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala amma wadi'ihi. Ya, dari posisinya. Jadi diganti atau dipindah, ya harusnya urutannya ini dipindah ke sana. Nah, ayat lain juga ya semakna, yaitu surat Al-Maidah ayat ke-13 dikatakan
yuharrifunal kalima amma mawadhihi wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Nah, di ayat lain misalkan ayat Al-Maidah 41 ya hampir sama, yuharrifunal kalima mim ba'di mawadhihi. Nah, Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini dikatakan yuharrifunal kalima amma mawadhihi, ya, mereka merubah ya perkataan ayat yang diturunkan oleh Allah kepada mereka ini amma mawadhihi, dari tempatnya. Artinya adalah fasadat fuhumuhum, ya, termasuk arti mereka merubah ya ayat-ayat Allah itu diartikan oleh Ibnu Katsir dimaknai fasadat fuhumuhum, ya, pemahaman yang rusak, yang salah, wasa'at tasarrufuhum fi ayatillah, dan rusaknya interaksi mereka dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awwalu kitabahu ala ghairi ma unzila, dan menakwilkan ya mengartikan ayat-ayat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diturunkan kepada mereka. Wa hamalu ala ghairi muradihi, dan memaknainya ya di luar konteksnya ya ala ghairi muradihi, ya, tidak sesuai dengan maksudnya. Wa qalu alaihi malam yakun, dan mereka mengatakan sesuatu atas nama ayat yang diturunkan oleh Allah, ya, padahal Allah atau ayat tersebut tidak mengatakan makna yang mereka katakan. Nah, kan? Kalau kita lihat di surat Fussilat, ya, ayat ke-40, di sana kita akan menemukan ayat yang berbunyi innal ladina yulhiduna fi ayatina. Nah, ini kita lihat bahwa Ibnu Abbas mengatakan arti ilhad, ya, ilhad itu mengingkari, termasuk mengingkari ayat Allah adalah ayyuda'a al-kalamu ala ghairi maudhi'i, yaitu meletakkan ucapan atau perkataan tidak pada tempatnya. Nah, kalau boleh kita pahami ya dengan mudah bahwa ayat-ayat tersebut intinya adalah larangan ya penafsiran yang dipengaruhi oleh unsur subjektivitas, ya, hawa nafsu atau adanya kepentingan tertentu. Jadi tafsir apapun kalau di situ sudah ada hawa nafsu yang mengendalikannya, ya, ada kepentingan terselubung ya yang pengaruhinya, maka tafsir semacam ini adalah termasuk tafsir yang menentang agama, ya, karena tidak dibenarkan ya tafsir semacam itu. Nah, kita akan melihat ini contoh daripada penerapan kaidah kullu tafsirin laisa ma'khudan min dilalati alfadil ayah wa siyaqiha fa waradun ala qailihi. Misalkan ini kebanyakan dilakukan oleh kelompok-kelompok batiniah, termasuk diantaranya ya sebagian orang-orang Syiah, ya, di antara mereka menafsirkan semacam ini. Ini misalkan ya surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Nah, kata At-Tin wazzaitunin, At-Tin ini diartikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazaitun diartikan Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa turi sinin, tur sinin diartikan Hasan dan Husain. Wa hadzal baladil amin, ya, diartikan ya para pemimpin mereka atau imam mereka yang jumlahnya mereka katakan ada 12. Nah, tentu ya kalau kita lihat dari kaidah ini ya sangat jauh sekali dan terlihat sekali ini sangat dipaksakan dalam penafsiran sesuai dengan kepentingan politik mereka. Ya, padahal kita tahu semuanya kata watini wa zaitun ini artinya Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan Allah sumpah dengan gunung Turisina. Wa hadzal baladil amin, sepakat para ulama ya mengartikan wa hadzal baladil amin itu artinya adalah kota Makkah. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi pemaknaan mereka diartikan Hasan Husain atau Ali bin Abi Thalib
terkait ayat ini tentunya ya tidak ada sedikit pun kaitannya dengan makna dilalah ayat. Jadi tidak sedikit pun terkait tentang penunjukan ayat ini, tidak ada. Jadi lihat dari sisi apapun kebahasaan ya tidak nyambung ini. Nah, kemudian secara siakal ayat ya, susunan ayat redaksi pun tidak ada kaitannya dengan apa yang mereka tafsirkan. Nah, ini makanya kaidah ini sangat penting sekali ya anak-anakku semuanya. Jadi kaidah ini ya bisa menjadi benteng kita. Jadi setiap penafsiran ya apapun siapapun itu yang menafsirkan kok ya tidak sesuai makna yang ditunjukkan oleh ayat tersebut dan tidak sesuai juga dengan siak atau redaksional ayat tersebut, maka bisa dikategorikan sebagai tafsir yang tidak benar. Nah, contoh lain misalkan ya sebagian ahli ya mereka sering dikenal dengan kelompok-kelompok pembaharuan atau kelompok-kelompok modernisme atau kelompok-kelompok liberal ya atau bahkan sebagian mereka yang mengatakan atas nama saintifik, mereka juga tidak jarang ya terjebak ya, sekali lagi ya namanya manusia ya kadang terjebak ya oleh hawa nafsunya, oleh akal rasionalnya, sehingga mereka karena mungkin terlalu semangat atau bagaimana mereka melakukan penakwilan atau penafsiran suatu ayat ini tidak sepatutnya seperti yang mereka lakukan. Ya, contohnya misalkan ya ayat ini wasakharna surat Al-Anbiya ayat 79 wasakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Di ayat ini kalau kita lihat siyakul ayat ini kan terkait tentang kebesaran Allah yang Allah berikan kepada Daud dan juga Nabi Sulaiman, karena ini masih ada kaitan dengan ceritanya Nabi Sulaiman, di mana Nabi Daud ini diberikan kemuliaan ya Allah ya menundukkan bersama Daud ini gunung ya burung-burung ini bertasbih bersamanya. Ya, yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Jadi semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, anehnya ada sebagian orang menafsiri kata ini loh, at-thair di sini ya, kelihatan ya, at-thair ya. Diartikan bahwa at-thair itu artinya apa? Setiap sesuatu yang memiliki sayap berterbang cepat, maka dimasukkan dari situ pesawat, bisa jadi dimasukkan juga pesawat ulang-alik dan lain sebagainya. Ya, kalau sekarang dikembangkan drone misalkan masuk dalam penafsiran kata at-thair. Nah, tentu penafsiran semacam ini sangat memaksakan ya. Kalau kita tidak mengatakan terlalu jauh dari makna yang dikehendaki oleh Al-Quran. Maka tidak heran model-model tafsir semacam ini menurut Syekh Muhammad Husain Adz-Dzahabi, ya, beliau ini adalah pengarang kitab tafsir wal mufassirun. Beliau mengatakan bahwa penafsiran semacam ini sangat jelas keluar dari teks dan termasuk ilhad. Ilhad ini ateis ya. Orang yang menentang agama. Ya, karena perbuatan semacam ini tidak lain ya menentang agama. Karena apa? Tafsir ini sudah harusnya tunduk kepada makna yang terkandung dalam ayat tersebut dan tidak keluar daripada konteks ayat tersebut. Nah, karena itu tadi sudah saya sampaikan ya, sangat penting sekali memahami kaidah tafsir semacam ini. Nah, ketika kita berbicara tentang siyak ya, siyak tadi sudah saya singgung ya, siyak itu an-nudhumu wat taraqib. Ya, siyak itu artinya adalah gampangannya itu susunan suatu kata ya, redaksionalnya kayak apa, itu namanya siyak. Maka ada istilahnya siyak itu terdiri dari dua hal, al-lawahik was sawabik. Jadi
ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Al-Lawahik itu setelahnya, As-Sawabik itu sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat misalkan kata yang sering dicontohkan oleh para ulama itu misalkan kata-kata ayat ya, fawaidul lil musallin, ya kan? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Nah, ini kalau kita tafsirkan apa namanya berdiri sendiri tanpa kita melihat siakul ayat ya, kita tidak melihat dari redaksional ayat keseluruhannya, surat keseluruhannya, maka ini akan memberikan makna yang bertentangan ya dengan apa namanya penjelasan Islam di mana sholat itu diwajibkan. Tapi ternyata dalam ayat ini kalau dipotong, fawailul musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Ini kan luar biasa ini. Dan dalam sejarah ini ya, dalam sejarah ini sempat ayat ini digunakan untuk kampanye orang-orang komunis ya. Dulu mereka mengkampanyekan itu keliling dengan mengatakan fawaidul musallin, celakalah bagi orang sholat. Kamu ngapain sholat? Quran kamu mengatakan celaka bagi orang yang sholat, kan? Ini sangat bahaya sekali. Nah, kesalahan penafsiran semacam ini karena keluar daripada konteks surat tersebut. Maka dikatakan asyaku sabitun. Ya, makna syak itu tetap fi kulli ayatin, dalam setiap ayat min kitabillahi, dari kitab Allah SWT. Jadi setiap surat atau ayat ini tidak boleh dimaknai terpisah dari konteksnya ya, dari redaksional yang ada di dalam ayat atau surat tersebut. Bahwa aslun fi baini mana, ini merupakan pokok utama ya dalam menerangkan sebuah ayat atau sebuah makna ayat. Nah, makanya kenapa tidak boleh keluar, kalau makna ini tidak boleh keluar daripada konteks ayat tersebut. Maka di sini katakan wala yajuzul khuruju bil ayati amma dalla alaihi lafzuha wasiyaquha. Jadi nggak boleh ya makna itu keluar ya daripada lafaz dan konteks redaksional yang ada dalam ayat tersebut. Nah, dalam keterangan lain, ya kaidah lain dikatakan al-qaulul ladzi tu'ayyiduhu qara'inus siyaqi murajjahun ala ma khalafahu. Jadi pendapat. Jadi kalau kita ini kan membaca tafsir, ya dalam menafsiri ayat tertentu atau ayat Al-Quran ini banyak beberapa pendapat ya. Kita bisa melihat ya beberapa pendapat, dan kemarin sudah saya terangkan bahwa perbedaan ulama itu ya boleh diringkas menjadi dua. Saya sekedar mengingatkan kembali ya, masih ingat ya, yaitu yang disebut dengan khilaf at-tanawu atau ikhtilaf at-tanawu, perbedaan yang sifatnya variatif saja. Ya, perbedaan cara pengungkapan saja. Seperti kemarin sudah saya terangkan, kata syiratal mustaqim diartikan Quran dan Sunnah, diartikan syariat Islam, dikatakan Islam. Nah, ini intinya maknanya sama, satu. Ya, tapi di apa namanya ditakbirkan ya, dibahasakan dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, ini kebanyakan perbedaan tafsir semacam itu. Tapi kalau ada ya, misalkan ya ada perbedaan tafsir yang disebut dengan ikhtilaf tanaqud ya, perbedaan kontradiktif. Ini bagaimana? Maka para ulama, jika memang bisa ditemukan, jika tidak namanya kontradiktif, maka kita akan melakukan namanya tarjih. Nah, di sini kaidah ini berfungsi. Al-qaulul ladzi tu'ayyiduhu qara'inus siyaqi murajjahun ala ma khalafa. Jadi pendapat ulama yang itu dikuatkan pendapatnya dengan qarinah konteks ayat ya, itu didahulukan, itu dipilih ya daripada pendapat yang berlawanan dengan siyaqul ayat atau redaksional atau konteks ayat. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekedar untuk menambah wawasan kita ya terkait pemaknaan ayat Al-Quran.
Ya, intinya ini kita ambil dari muqaddimahnya tafsir Sayyid Muhammad Rasyid itu. Dan kita tahu beliau ini ulama yang sangat konsisten dan sangat komitmen bagaimana memadukan antara ar-riwayah dengan ad-dirayah, antara akal dan nakli, ya, berdasarkan riwayat. Ya, beliau ini sangat luar biasa. Nah, di antaranya beliau menegaskan ya bahwa lit tafsiri marotib. Jadi tafsir itu ada tingkat-tingkatannya. Nah, ini yang kata beliau, adnaha yang paling rendah ayubayina bil ijmali ma yushribu al qalb. Ma yushribu al qalb, ma yushribu al qalba azamatallahi. Ya. Jadi tafsir yang paling rendah dalam artian minimal lah, tafsir itu apa sih? Yaitu menerangkan Al-Quran secara global yang mana-mana ini mampu untuk memberikan, mengairi lah ya, mengairi hati dengan keutamaan Allah, keagungan Allah, dan kesucian Allah. Ya, wa yusrifun nafsa anisyarri, dan menghindarkan manusia ini, jiwa manusia ini dari apa namanya? Dari keburukan, wajadibuha ilal khair, dan menarik, mendorong kepada apa namanya kebaikan. Jadi itu yang inti beliau ini, dan saya kira ini pas sesuai ya. Masyarakat itu yang penting tafsir itu apa sih? Jadi tafsir itu kita terangkan, makna itu kita terangkan secara global saja, kemudian mampu untuk memberikan kesejukan dalam diri seseorang, ya, menambah keimanan mereka dalam mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan menjadikan mereka akhirnya apa? Menjauhi dari keburukan, mendorong kepada kebaikan. Itu tafsir simple seperti itu. Dan ini luar biasa saya kira ucapan beliau ini. Artinya apa? Tidak perlu masyarakat umum itu diterangkan ragam perbedaan pendapat atau makna spesial, misalkan terkait tentang perbedaan fikih atau terkait tentang suluk kata. Ini saya kira ada tempatnya itu. Jadi bukan untuk konsumsi umum. Ya, konsumsi umum itu intinya apa? Orang kalau mendengarkan tafsir kita ini, mereka menjadi sadar tentang keagungan Allah, menjadi lebih dekat kepada Allah. Nah, itu ya, ini yang minimal ya kalau kita menafsirkan. Maka kenapa Al-Quran sendiri mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah telah mengatakan, kami telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi zikr, pengingat. Fahal min mudzakir. Nah, ini tugas kita ya. Sebagai orang yang belajar ilmu, tugas kita adalah menjadi mudzakir, ya, menjadi pengingat ya, dengan Al-Quran ini, pengingat bagi masyarakat dan umat. Nah, itu tingkatan tafsir yang paling rendah. Nah, kalau kita lebih agak naik dikit, ya, ini mungkin kelasnya mungkin S1 lah, terpelajar S2 apalagi, S3 apalagi, semakin tinggi, maka dibutuhkan beberapa perangkat yang secara singkat ya, ini saya terangkan secara singkat saja, yang disebutkan di sini, di antaranya ada fahmu haqaiqil lafzi al-fadi al-mufradah allati auda'ahal Qur'an. Ya. Jadi memahami hakikat lafaz, ya, hakikat lafaz ya, yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Jadi kita mampu memahami seluk-beluk makna kata ini seperti apa sebenarnya ini. Kandungan kata yang ada dalam ayat ini apa saja ini. Nah, maka seorang mufassir dia harus mengkaji, meneliti penggunaan makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi nggak boleh kita hanya merujuk satu kata orang, atau hanya sekedar kita merujuk pada satu tafsir, ya, karena bisa jadi ya makna ini kemudian terjadi perubahan pemaknaan ya dari awal mula makna itu digunakan.
Nah, karena itu beliau memberikan contoh misalkan kata takwil ya. Kata takwil ini kan kalau sekarang kan sudah dipahami ya hampir disamakan lah, walaupun sebenarnya tidak sama ya antara tafsir dengan takwil. Dan apalagi yang lebih lebih menurut saya ya lebih lebih pragmatis ya, orang menyamakan antara takwil dengan hermeneutika. Nah, ini kan apa namanya, ya kalau dipaksa-paksakan sih ya ada hubungannya ya. Tapi saya kira sangat beda sekali antara takwil dengan hermeneutika ini. Ya awal lahirnya juga udah beda. Walaupun pasti ada titik temu itu. Nah, kita tidak bahas tentang hal itu. Kembali lagi ya, beliau mengatakan kata takwil ini masyhur diartikan tafsir. Ya. Padahal di dalam Al-Quran ini maknanya ini beragam, tidak satu makna. Ini seperti ayat ini misalkannya surah Al-A'raf, hal yang tuna illa ta'wilah. Maka dikatakan, fama hada ta'wil, ini ta'wil artinya apa di sini? Nah, ini kan perlunya orang mengkaji ya. Jadi intinya beliau ingin menegaskan bahwa seorang mufassir itu harus betul-betul mengkaji, meneliti makna kata yang digunakan dalam Al-Quran ini. Ya, karena bisa jadi makna ini sekarang sudah menjadi sudah terjadi perubahan. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, contoh misalkan kata as-sayyarah. Kata sayyarah ini kan maknanya sudah berbeda dengan makna ketika ayat ini diturunkan atau makna ketika ayat tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, kalau kita lihat di tafsir-tafsir kan maknanya kafilah. Ya, tapi kalau sekarang maknanya adalah mobil. Jauh sekali kan. Makanya tidak boleh terburu-buru kita dalam memaknai suatu kata dalam Al-Quran. Makanya di sini dikatakan ya fa'alal mudakkik ay fasirul Quran bihasbil ma'an allati kanat musta'malatun fi asrin nuzuli. Maka bagi orang yang mudakkik ya, pengkaji mendalam ini jangan sampai dia menafsirkan Al-Quran ya kecuali sesuai makna ketika ayat itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Artinya jangan sampai menggunakan makna-makna yang sekarang ini berseliweran di pasaran, tidak. Tapi kita rujuk kembali kepada apa sih makna ayat ini atau kata ini di waktu ketika turunnya Al-Quran. Nah, ini juga termasuk pentingnya kita merujuk ya kepada kamus bahasa Arab. Ya, jangan merujuk kepada kamus bahasa Arab yang diterjemahkan Indonesia. Ya, pentingnya kita paham betul seperti misalkan kamus Lisanul Arab. Nah, di situ kan diterangkan makna-maknanya itu. Ya, kalau kita merujuk ke kamus-kamus yang ada di kita, mungkin maknanya ya hanya makna yang sekarang ini, bukan makna seperti di awal kata itu turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya dikatakan beliau intinya adalah mengetahui ilmu ahwalil bashar. Jadi kita mengetahui ya gambaran masyarakat. Makanya masuk dalam bab ini adalah kita pentingnya mengetahui antropologi. Ya. Jadi seakan bahwa seorang mufasir itu tidak cukup ketika dia memahami itu berlandaskan kepada teksnya saja, tetapi juga harus mempelajari terkait tentang ruang lingkup ya turunnya ayat ini dulu seperti apa, sehingga kita bisa memahami sesuai dengan teks dan konteks ayat itu turun. Nah, kemudian ya ada perkataan beliau ya bahwa Al-Quran itu dikatakan ya ajmala al-Qur'anu anil umam wa anis sunan al-ilahiyah wa fil afaqi wal anfus. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran itu sifatnya memberikan makna secara global ya terkait tentang hukum alam ya yang ada di alam semesta ini, termasuk dalam kejiwaan manusia ini. Nah, makanya perlunya tadi ilmu-ilmu yang bisa melihat
ayat ini dulu turunnya kepada kaum siapa. Nah, kaum itu tuh dulunya kayak apa. Nah, ini. Jadi kita bisa bisa membaca lebih tepat terkait pemaknaan suatu ayat. Nah, ini juga anakku ya, tadi saya sampaikan ya di depan bahwa pentingnya kita memahami syak. Nah, walaupun syak ini ya, kalau saya pahami syak ini ada namanya syak al-lafzi, yaitu syak konteks lafaz. Ya, konteks lafaz kita lihat ya dari sebelumnya setelahnya itu. Tapi ada namanya apa namanya syak ghairul lafzi, syak yang di luar teks. Itu misalkan seperti asbabun nuzul, kemudian budaya yang ada ketika itu. Nah, ini perlu juga kita lihat dan itu termasuk siap dalam kita memahami ayat yang sedang kita tafsiri. Nah, karena itu yang selanjutnya adalah yang keempat, masih ini merupakan pendapat daripada Sayyid Ridho, al-ilmu biwajhi hidayil basyari kullihim bil Quran. Jadi pentingnya seorang mufassir ini tahu ya bagaimana sih sisi petunjuk yang manusia ini dapatkan dengan Al-Quran ini kayak apa. Ya. Jadi pentingnya kembali lagi yang menguatkan sebelumnya, pentingnya orang ini tahu tentang seluk-beluk yang terjadi di bangsa Arab itu ketika sebelum Al-Quran turun maupun setelah Al-Quran turun. Kayak apa mereka ini? Ya, dalam merespon Quran itu seperti apa? Ya, kenapa dalam satu satu ayat misalkan ya Allah Subhanahu Wa Taala sangat mengecam perilaku orang-orang Yahudi, perilaku orang-orang Nasrani. Itu kenapa ketika seperti itu? Nah, ini kan kita harus tahu. Ya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala kok mengecam orang-orang kafir Quraisy seperti itu? Kenapa? Kenapa Allah kok memuliakan bagaimana kaum Muhajir dan Ansar? Mungkin sikap-sikap apa namanya respon mereka dalam kali ini dapat kita pelajari ya apa namanya dari latar belakang apa namanya sejarah mereka, sehingga ketika kita membaca apa itu, oh ya pantesan kenapa Allah begitu murka kepada mereka. Oh itu ya, contoh misalkan ya ketika kita memahami ayat tabat siada abi la abi watab, kenapa Allah kok mengecam orang ya secara, kalau bahasa kita ini ya secara keras, secara tegas, dan itu sampai ilal abad kan. Kenapa sebabnya ini? Kalau kita hanya memahami ayat itu, konteksnya ayat oke, ya. Tapi kita nggak memahami konteks di luar ayat itu, maka kita akan tidak mampu untuk mencerna, memahami, menerima makna kandungan ayat tersebut. Nah, baru kalau kita lihat dalam sejarahnya kan, ketika itu pagi-pagi Rasulullah mengundang apa namanya kerabat-kerabatnya ya dalam rangka mendakwahi mereka. Ya, Rasulullah berdiri di apa namanya Jabal Sofa, ya, di Bukit Sofa, kemudian memanggil-manggil mereka ya wasubahah ya kumpul. Nah, ketika mereka kumpul, Rasulullah mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya di belakang bukit ini ada tiba-tiba pasukan kuda menyerang kita? Maka kamu percaya dengan apa yang saya sampaikan, katanya Rasulullah. Mereka mengatakan semua, kami belum pernah melihat kamu, wahai Muhammad, berbohong pada kami. Ya. Majarabna kekadiban. Kami belum pernah melihat kamu berbohong, wahai Muhammad. Jadi artinya bahwa mereka akan apa namanya percaya. Nah, setelah itu Rasul mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah SWT, mengajak kalian untuk mentauhidkan Allah, tidak mendustakan. Nah, baru mereka ini, wah, nah responnya ya pasti apa namanya beragam. Nah, di antara yang paling keras itu adalah pamannya sendiri. Ya, sayangnya pamannya sendiri itu siapa? Abu Lahab. Abu Lahab ya mengatakan, alihada jamatana ya Muhammad tabban laka. Apa apa untuk ini ya kami semua kamu kumpulkan, ya, celakalah kamu. Wah, kan? Jadi omongan dia inilah
yang melukai dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah pun memberikan balasan yang yang sesuai dengan apa yang ia katakan. Tabat yada abi lahabin wa tab ila akhiri surah. Nah, yang terakhir tentunya kita mengetahui sirah Rasulullah SAW. Karena sirah ini ya anak-anakku termasuk yang saya katakan di konteks di luar teks. Karena ini merupakan bentuk tafsiran al-hayy. Saya sebut adalah tafsirun hayyun lil Quran. Tafsir yang hidup ya terhadap Al-Quran. Karena Rasulullah SAW seperti dikatakan oleh Aisyah, ya Aisyah mengatakan bahwa kana khuluqul Quran. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah, kana khuluqul Quran. Semua perilaku tindak tanduk Rasulullah itu adalah gambaran daripada Allah. Nah, ini juga mengingatkan kepada kita, siapapun yang menghafal Quran, yang hafal Quran, sudah seharusnya perilakunya juga menyesuaikan akhlak dan adab Al-Quran. Ini anak-anakku saya pesan semuanya ya. Jangan sampai kita ini bangga dengan hafalan-hafalan kita, tapi ternyata perilaku kita jauh daripada apa yang kita hafal. Nah, demikian anakku ya, berapa penjelasan ya terkait tentang apa terkait tentang kaidah tafsir yang pertama, yaitu apa? Kullu tafsirin laisa ma'khudan min tilalati alfadil ayati wasyakiha fahuwa raddun ala qailihi. Baik anak-anakku, demikian penjelasan terkait tentang kaidah pertama yang berbunyi kullu tafsirin laisa ma'khudan min tilalati alfadil ayati wasyakiha fahuwa raddun ala qailihi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.